Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KTV. Siswa-siswa cerdasku, sahabat-sahabat cerdas KTV, kembali kita bersama mengkaji materi di mata pelajaran biologi, khususnya pada biologi di SMK Pertanian. Jangan lupa sebelum mengikuti materi ini untuk senantiasa subscribe and like untuk kemaslahatan dan kemajuan dari KTV SMK Negeri 1 Kedung. Kali ini masih bersama dengan Bapak Afif Lutfi SPD. Kita akan mengkaji, berdiskusi bersama, serta mencoba untuk mengidentifikasi bersama jenis-jenis mikroorganisme. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis-jenis bakteri. Tujuan dari pembelajaran pada identifikasi jenis bakteri kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis mikroorganisme atau yang sering juga dikenal dengan nama mikroba, baik itu virus, bakteri, protista, maupun fungi. Indikator pencapaian kompetensi ada 4. Yang pertama, menjelaskan jenis-jenis mikroba. Kali ini kita fokus pada bakteri. Yang kedua, menggolongkan mikroba. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri mikroba. Dan yang keempat, menerapkan cara mengidentifikasi atau menggolongkan mikroba atau mikroorganisme. Sekali lagi, pada kesempatan kali ini, pada bagian yang pertama, kita akan mengenal identifikasi jenis-jenis bakteri. Untuk menuju tujuan dan indikator pembelajaran IPK, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita tempuh, yaitu yang pertama di pendahuluan, mulai dari mengenalkan judul, sampai kemudian penyampaian tujuan IPK, serta langkah-langkah pembelajaran. Yang nantinya dari langkah-langkah pembelajaran ini, indikator pembelajaran IPK itu dapat diperoleh, yaitu melalui kegiatan belajar yang nantinya menggunakan PPT sekaligus beberapa video pembelajaran. Untuk mengetahui hasil dari IPK yang ingin kita tempuh tadi, yang ingin kita capai, maka nanti ada beberapa penugasan. Sekaligus pada bagian akhir akan diadakan evaluasi dari pembelajaran kali ini. Oke, sahabat-sahabat cerdasku, anak-anak cerdasku, kita belajar biologi. Terutama, sekali lagi, pada pertemuan kali ini kita fokuskan tidak untuk semua mikroorganisme atau semua mikroba, tetapi lebih pada satu jenis mikroba, yaitu bakteri. Nah, bakteri merupakan salah satu jenis mikroba atau salah satu jenis dari mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil, bahkan tidak mampu atau tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan
alat bantu. Biasanya yang digunakan adalah mikroskop. Oke, untuk mengawali pembelajaran ini tentang bakteri, akan Pak Afif sajikan salah satu video pembelajaran tentang ciri-ciri bakteri dan struktur bakteri. Mohon disimak, perhatikan, dan jika perlu bisa diulang beberapa kali untuk mengetahui isi dari video pembelajaran ini. Halo sahabat Alro, selamat datang di video pembelajaran biologi. Kita semua pasti mengenal yang namanya keju, bahkan sebagian dari kita sangat menyukai makanan ini. Namun, tahukah kamu bahwa proses pembuatan keju itu dibantu oleh bakteri? Salah satu bakteri yang membantu proses pengolahan keju adalah Lactobacillus lactis. Bakteri ini memberikan manfaat bagi kita. Selain itu, ada juga bakteri yang merugikan. Misalnya, ketika makanan terkontaminasi oleh bakteri, apabila dimakan akan menyebabkan kita sakit perut. Nah, sebelum mempelajari dampak bakteri lebih lanjut, terlebih dahulu kita ketahui apa itu bakteri, bagaimana ciri-cirinya, dan apa saja struktur penyusun tubuhnya, hingga ia dapat memberikan dampak bagi kita. Eits, namun sebelum itu, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Bakteri merupakan kelompok makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan bersel tunggal, sehingga untuk melihatnya harus menggunakan bantuan mikroskop. Dalam klasifikasi 5 kingdom, bakteri termasuk ke dalam kingdom Monera. Meskipun berukuran sangat kecil, kita tetap harus mengetahui bagaimana ciri-ciri bakteri, sehingga dapat membedakannya dari makhluk hidup lain. Bakteri merupakan makhluk hidup bersel tunggal atau uniseluler, prokariot, dan secara umum tidak memiliki klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Bersel tunggal karena memang bakteri hanya terdiri dari satu sel saja, sedangkan makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel dinamakan multiseluler, contohnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Prokariot karena bakteri tidak memiliki membran inti sel, sedangkan untuk makhluk hidup yang inti selnya diselubungi membran dinamakan eukariot. Jadi perbedaan antara prokariot dengan eukariot adalah ada tidaknya membran inti sel atau nukleus. Ingat, di sini berbicara tentang membran inti, bukan membran sel, karena semua makhluk hidup memiliki membran sel. Secara umum, bakteri tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan hijau, sehingga bersifat heterotrof. Heterotrof merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Dalam hal ini, tidak dapat merubah bahan anorganik menjadi organik. Sehingga, makhluk heterotrof harus mengambil bahan organik dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Kebanyakan bakteri bersifat seperti ini. Kebalikan heterotrof adalah autotrof, di mana organisme ini dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Biasanya dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki klorofil, misalnya tumbuhan, protista, dan termasuk beberapa jenis bakteri. Secara umum, bakteri memiliki ukuran 0,5 hingga 5 mikron. Jika dikonversi ke milimeter, 1 mikron sekitar 0,01 mm. Kita tidak akan bisa melihatnya secara langsung. Jika ingin melihat bakteri, harus menggunakan alat bantu mikroskop. Dinding sel bakteri mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan merupakan senyawa penyusun dinding sel bakteri yang bersifat kaku dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas sel dan memberikan bentuk pada sel. Beberapa jenis bakteri, selnya mempunyai kemampuan khusus, yaitu mengeluarkan lendir ke permukaan dinding sel. Lendir yang terakumulasi dapat membentuk kapsul. Kapsul ini berperan sebagai pelindung diri bakteri untuk bertahan di tempat yang tidak menguntungkannya. Bakteri yang memiliki kapsul lebih bersifat patogen dibanding yang tidak.
Bakteri bereproduksi secara aseksual dengan membelah diri dan secara seksual atau paraseksual melalui 3 cara, yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi yang akan dibahas lebih lengkap pada video selanjutnya. Bentuk bakteri bermacam-macam, ada yang kokus atau bulat, basil atau batang, dan ada juga yang berbentuk spiral atau terpilin-pilin, yang nantinya juga akan dibahas pada video selanjutnya. Masih banyak ciri-ciri bakteri yang lainnya. Apabila kalian mengetahui, silakan tulis di kolom komentar. Jika ingin bertanya, juga dipersilakan, dan jawab pertanyaan teman jika kalian mengetahuinya. Setelah mengetahui ciri-ciri bakteri, kita lanjutkan pembahasan mengenai struktur tubuh bakteri. Struktur bakteri ini kita bagi menjadi 2, ada struktur di luar dinding sel dan ada struktur di sebelah dalam dinding sel. Di sebelah luar dinding sel terdiri dari kapsul, flagella, dan pili. Kapsul merupakan bahan kental berupa lapisan lendir yang mengandung gelatin dan mengeras. Kapsul berfungsi sebagai pelindung bakteri, sekaligus dapat pula menambah kemampuan bakteri untuk menginfeksi inang. Flagella berbentuk seperti rambut tipis, mencuat dan menembus dinding sel, fungsinya sebagai alat pergerakan bakteri. Sedangkan pili berbentuk seperti filamen, tetapi bukan flagella. Ukurannya lebih kecil, lebih pendek, dan jumlahnya lebih banyak dari flagella. Pili tidak berfungsi untuk pergerakan, tetapi berfungsi sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik selama berlangsungnya perkawinan antar bakteri. Selain itu, pili juga berfungsi sebagai alat untuk melekatkan diri pada hewan, tumbuhan, dan manusia sebagai inangnya. Di sebelah dalam dinding sel terdiri dari materi inti, ribosom, plasmid, membran sel, dan dinding sel itu sendiri. Materi inti dalam suatu sel biasanya terdiri atas DNA dan RNA. DNA bakteri merupakan materi genetik berbentuk sirkuler terdiri atas 2 untai polinukleotida yang berpilin, terletak di tengah sel yang disebut daerah nukleus atau daerah inti yang tidak dibatasi oleh membran inti. Ribosom berperan dalam sintesis protein, ukurannya lebih kecil dari ribosom eukariot, dan kerjanya lebih mudah dihambat oleh antibiotik dibanding eukariot. Itulah sebabnya apabila seorang dokter memberikan antibiotik, hendaknya diminum sampai habis, agar bakteri yang ada di dalam tubuh benar-benar mati tanpa sisa. Plasmid merupakan DNA ekstra kromosomal atau DNA di luar kromosom yang dapat bereplikasi atau memperbanyak diri secara otonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Plasmid juga merupakan organel sel bakteri yang memiliki peran penting dalam rekayasa genetika. Plasmid digunakan sebagai vektor atau pembawa gen asing yang akan disisipkan ke dalam gen utama yang diinginkan. Membran sel adalah membran yang menyelubungi sitoplasma atau bagian dalam sel, tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Berperan dalam proses transportasi zat dan juga reaksi-reaksi biokimia sel. Di bagian tertentu membran sel terdapat pelipatan ke dalam atau invaginasi sehingga membentuk struktur yang disebut mesosom. Mesosom diduga berperan dalam sintesis dinding sel dan pembelahan sel. Dinding sel bakteri menentukan bentuk sel dan pada sebagian besar kelompok bakteri berfungsi untuk melindungi sel terhadap lisis atau kehancuran karena tekanan osmosis internal yang tinggi. Demikianlah materi ciri dan struktur bakteri. Untuk video selanjutnya akan membahas tentang pengelompokan bakteri dan reproduksi bakteri. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sahabat-sahabat cerdas, siswa-siswa cerdas, KTV yang senantiasa mengikuti perkembangan pendidikan. Dari video yang sudah kita amati bersama, kita lihat bersama, kita cermati bersama, ada beberapa
jenis bakteri jika digolongkan dengan bentuk-bentuknya. Nanti dalam penugasan akan Bapak Afif sampaikan di akhir pertemuan ini, di mana bentuk-bentuk bakteri ada sekurang-kurangnya adalah 3 macam, 3 jenis. Ada yang berbentuk bulat atau kokus, ada yang berbentuk batang atau basil, dan ada yang berbentuk spiral atau vibrio. Nah, bentuk basil atau bentuk batang ada beberapa bentuk lagi. Kalau kita amati betul, tadi dalam video di awal pembelajaran kita, ada yang tunggal, yang biasa kita kenal dengan monobasil. Ada yang ganda. Ada 2 berpasangan, yang kita kenal dengan diplobasil. Dan bahkan ada yang bergandengan atau berantai, bercabang, atau mungkin katakanlah ini adalah bergabung lebih dari 2, yang biasa dikenal dalam bahasa biologi adalah streptobasil. Bentuk yang kedua dari bakteri, ada yang berbentuk kokus, atau tadi kalau dalam bahasa kita anggap sebagai bulat. Nah, nanti jangan protes, ada yang lonjong, ada yang dan sebagainya. Kita anggap bahwa semuanya adalah kokus. Demikian juga pada bentuk kokus, ada beberapa bentuk. Ada yang monokokus, jika berdiri sendiri, hanya 1 bakteri. Jika kemudian bergabung, lebih dari 1, yang biasa dikenal dengan diplococcus, atau yang membentuk seperti segitiga, streptococcus. Ada yang berbentuk memanjang, ada yang berbentuk kotak 3 dimensi yang dia kenal dengan sarkina, atau mungkin ada yang hanya berbentuk atau berkelompok 4 yang kita kenal dengan tetracoccus. Bentuk yang ketiga dari bakteri adalah bentuk spiral, atau ada yang menyebutnya dengan spirilia. Ada yang tunggal seperti koma, ini yang biasa dikenal dengan vibrio. Kemudian ada yang sedikit, ada lengkuk lebih dari 1 yang dikenal kita spiral. Atau ada yang spiroseta, ini spiral yang memanjang. Nah, di dalam tugas siswa-siswa cerdasku, sahabat-sahabat cerdasku, nanti tugas sampean, tugas kamu, tugas kalian semua adalah mencoba mencari bentuk-bentuk ini dan kemudian nama bakteri yang berbentuk spiral atau vibrio mungkin, berbentuk kokus, atau bahkan berbentuk basil. Nah, selain kita bisa mengetahui bentuk dalam mengidentifikasi mikroorganisme atau mengidentifikasi dari bakteri, ada beberapa metode yang kita gunakan. Metode yang pertama adalah morfologi makroskopi. Metode ini, identifikasi organisme ini dilakukan dengan mengamati karakteristik dari pola pertumbuhan mikroorganisme pada media buatan yang diamati tanpa menggunakan alat bantu. Yang kedua adalah metode identifikasi secara morfologi mikroskopi. Kalau metode yang ini sebaliknya dari metode yang pertama,
Metode identifikasi mikroorganisme atau bakteri yang kali ini dilakukan dengan mengamati ukuran, bentuknya, bahkan isi dari sel, kemudian sampai kepada organel sel, dan bahkan susunan sel yang semuanya diamati dengan menggunakan alat bantu, baik mikroskop biasa maupun mikroskop elektronik. Nah, mikroskop yang kita gunakan, kita sesuaikan dengan ukuran dari bakteri, sehingga nanti kita gunakan dengan perbesaran tertentu untuk melihat atau mengamati apa yang disebut di atas, ada ukuran, bentuk, isi, bahkan susunan-susunan sel yang lain. Biasanya yang digunakan yaitu dengan menggunakan karakteristik zat warna, atau dalam bahasa identifikasi ini kita gunakan istilah pewarnaan mikroorganisme, yang umumnya digunakan dengan pemeriksaan secara mikroskopi sebagai bagian dari identifikasi bakteri. Pewarnaan mikroorganisme yang ada di alam ini mempunyai atau memiliki morfologi, struktur, karakteristik, atau sifat-sifat yang khas, sifat-sifat yang khusus, semisal yang ada di bakteri. Bakteri dengan begitu banyaknya jenis, banyaknya varian, bahkan bakteri-bakteri ini banyak yang hidup dan bahkan hampir tidak berwarna dan kontras dengan air, di mana sel-sel bakteri tersebut disuspensikan. Salah satu cara untuk mengamati bentuk sel bakteri sehingga mudah untuk diidentifikasi, kita tahu tadi ada bentuk basil, bentuk kokus, bentuk spiral, dapat kita gunakan dengan metode ini, metode pewarnaan atau metode pengecatan. Metode ini juga dapat difungsikan untuk mengetahui sifat fisiologis dari bakteri itu sendiri. Bagaimana pertumbuhannya, bagaimana mereka cara berkoloni, dan bahkan sifat-sifat yang lain, sifat-sifat khas yang lain yang dapat kita ketahui melalui reaksi dinding sel bakteri dengan serangkaian pewarnaan atau pengecatan. Oke, sahabat-sahabat cerdasku, siswa-siswa cerdasku, teknik pewarnaan warna pada bakteri sebenarnya ada beberapa jenis. Ada beberapa cara, di antaranya pewarnaan sederhana, yaitu pemberian warna pada bakteri atau jasad-jasad renik yang lain dengan menggunakan larutan tunggal, yang merupakan suatu zat warna atau pewarna pada lapisan tipis atau olesan yang sudah difiksasi. Yang kedua, pewarnaan negatif atau yang berkebalikan dengan warna dari sel bakteri. Yang ketiga, yang nanti coba kita lakukan adalah pewarnaan diferensiasi, atau ada yang menyebutnya dengan pewarnaan diferensial. Merupakan prosedur pewarnaan yang menampilkan perbedaan di antara sel-sel mikroba atau bahkan bagian-bagian dari sel mikroba. Pewarnaan struktural
merupakan metode mewarnai satu bagian dari sel sehingga dapat kita bedakan bagian-bagian dari sel yang lain. Termasuk dalam pewarnaan ini adalah pengecatan endospora, pengecatan flagel, bahkan pengecatan kapsul. Tujuan dari pewarnaan terhadap mikroorganisme diantaranya adalah yang pertama, untuk mempermudah melihat bentuk jasad dari bakteri. Yang kedua, memperjelas ukuran dalam bentuk jasad bakteri. Yang ketiga, dapat melihat struktur luar. Dan bahkan jika memungkinkan, dapat kita lihat struktur dalam dari jasad bakteri. Dan yang keempat, kita dapat melihat reaksi jasad tersebut terhadap pewarna yang diberikan, sehingga sifat-sifat fisik dan kimia dapat diketahui. Oke, anak-anak cerdasku, untuk lebih mengetahui prosedur dan teknik pewarnaan mikrobiologi atau mikroorganisme, mari kita lihat bersama video di bawah ini dengan seksama, agar nantinya dari video ini dapat diketahui. Selain benda, juga nanti ada dari pewarnaan ini ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Halo, saya Rike. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana membedakan bakteri yang satu dengan bakteri yang lain dengan menggunakan teknik pewarnaan gram. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah pertama isolat Bifidobacterium, isolat Escherichia coli, spiritus, kristal violet, safranin, iodin, alkohol 96%, aquades, dan minyak imersi. Sedangkan alat yang diperlukan adalah objek gelas, cover gelas, batang ose, pemantik api, marker, beker gelas, lens paper, dan mikroskop. Pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan culture bakteri pada gelas objek. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita sterilisasi terlebih dahulu batang ose yang akan kita gunakan sampai warnanya kemerahan. Setelah ditaruh di gelas objek, maka kita fiksasi di atas api. Sampai terlihat bekas bakterinya pada gelas objek ini. Langkah selanjutnya meneteskan kristal violet selama kurang lebih 1 menit pada lapisan bakteri yang ada di gelas objek. Setelah 1 menit, bilas di bagian atas dengan aquades sampai warna birunya telah hilang. Setelah dibilas dengan air, lalu kita tambahkan dengan larutan iodin kurang lebih selama 1 menit.
Selama 1 menit kita larutkan dengan Aquades hingga larutan iodinnya menghilang. Namun tidak mengenai lapisan bakteri yang ada di gelas objeknya. Terlihat di gelas objeknya ada sedikit noda, lalu didekolorisasi dengan menggunakan alkohol. Setelah didekolorisasi, maka kita rinse lagi dengan air atau kita larutkan lagi dengan air. Tahap terakhir adalah kita gunakan safranin kurang lebih selama 30 detik. Setelah dilakukan pewarnaan gram, maka langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah mengamatinya di bawah mikroskop dari perbesaran terkecil hingga perbesaran terbesar. Mikroskop yang kita punya adalah perbesaran 40 hingga perbesaran 2000 kali. Kita mulai dengan perbesaran 40 kali. Setelah bakteri teramati pada perbesaran yang terkecil, yaitu perbesaran 40 kali, maka kita amati ke perbesaran yang lebih besar, yaitu perbesaran 100, kemudian perbesaran 400, dan yang terakhir adalah perbesaran 2000. Namun, untuk mengamati di bawah perbesaran 2000 kali, maka preparat harus ditambahkan dengan minyak imersi supaya indeks biasnya sesuai. Lalu kita tutup dengan cover gelas. Lalu kita amati di bawah perbesaran 2000. Jika yang teramati di bawah mikroskop adalah yang berwarna merah, maka bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif. Sedangkan jika yang teramati adalah berwarna biru atau ungu, maka bakteri tersebut adalah bakteri gram positif. Demikianlah cara membedakan bakteri yang satu dengan bakteri yang lain berdasarkan pewarnaan gram. Demikianlah cara membedakan bakteri yang satu dengan bakteri yang lain dengan menggunakan teknik pewarnaan gram. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Sahabat-sahabat cerdasku, siswa-siswa cerdas KTV SMK Negeri 1 Kedung. Dari video yang ada, kita bisa ketahui jenis dari bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Anak-anak cerdasku, sahabat-sahabat cerdasku, siswa-siswa cerdasku, dapat kita simpulkan dari rangkaian pembelajaran kita kali ini, kita sudah mengetahui ciri, karakteristik, jenis dari bakteri. Untuk itu, Pak Afif ingin memberikan penugasan kepada sahabat-sahabat cerdasku, yaitu identifikasi jenis-jenis bakteri berdasarkan karakteristiknya dari materi pembelajaran, atau boleh juga dengan mencari materi dari internet atau bahkan dari referensi lain yang relevan. Kemudian buatlah laporan hasil identifikasi dengan cara mengisi tabel atau format yang nanti Pak Afif sediakan melalui lampiran tugas. Di antaranya adalah sebutkan berbagai jenis varian bakteri dan kemudian bentuknya apakah batang, bulat, atau spiral. Pada bagian yang terakhir, kita akan mencoba untuk mengevaluasi dari apa yang sudah kita
pelajari bersama selama kurang lebih 30 menit ini, hasil dari pewarnaan memperlihatkan perbedaan yang mendasar, sehingga bakteri dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Ada bakteri gram positif dan gram negatif. Untuk itu, deskripsikan perbedaan struktur bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Cukup dicatat di buku tugas, dan kemudian nanti pada waktunya ketika kita bisa untuk tatap muka akan kita presentasikan bersama. Demikian dari sajian pembelajaran kita kali ini. Kita akan berlanjut pada pembelajaran berikutnya di bidang biologi. Salam KTV, tetap selalu kita ingat pesan mama. Pakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun, kurangi mobilisasi, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Salam KTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.